Jamakumullah, sebagaimana diinformasikan sebelum maghrib tadi, sampai nanti jelang isya ya, kita akan lanjutkan kajian as-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Kalau saya tidak salah ini pertemuan yang ke-9 ya. 9 ya kalau tidak salah ya. Pada 2 pekan lalu, bagi jamaah yang ingat kajian kita, bagi yang tidak, cek dokumentasinya di YouTube ya. Ini kita tayangkan secara live di YouTube dan langsung terupload insyaallah ya. Kita sudah bahas 2 peristiwa besar ya, yakni al-muqata'ah al-'amah, di mana baginda Rasul dan para sahabat diboikot. Lanjut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan wafatnya 2 orang yang sangat cintai Rasulullah. Jadi ini kajian kita terakhir ya. 2 orang yang cintai oleh Rasulullah, yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia ya. Oleh sejarawan, tahun itu disebut dengan Amul Huzn ya, tahun duka, tahun di mana baginda Rasulullah SAW sangat berduka kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, pamannya Abu Talib yang membackup beliau ya, mulai dari sebelum kenabian sampai kemudian menjadi nabi. Nabi sangat bersedih ya, lantaran bukan hanya kehilangan pamannya, tapi pamannya ini jamaah meninggal dalam keadaan musyrik ya, wafat dalam keadaan musyrik. Kebayang oleh kita, naudzubillah, orang yang sangat kita sayangi tapi kemudian wafat dalam keadaan tidak Islam. Dan Nabi sempat memintakan ampun untuk pamannya ini, tapi kemudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan demikianlah rumusnya ya. Jadi kalau dia belum meninggal dunia, maka dianjurkan mendoakan dan kemudian berharap dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, selesai ya. Tidak ada lagi doa untuk mereka, tidak ada lagi minta ampun untuk mereka, walau kanu uli qurba ya, walaupun mereka itu kerabat. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua jamaah, wafatnya istri beliau Khadijah ya, seorang istri yang bukan hanya mendampingi Rasulullah SAW sebelum kenabian ya, tapi juga memberikan segalanya untuk Rasulullah SAW. Dalam riwayat dikatakan ketika Aisyah merasa cemburu dengan Khadijah, bahkan yang sudah meninggal dunia, maka kata Rasul, bagaimana mungkin saya melupakan orang yang telah ya, amanat bi ya, inda kadzdzaba biyan nas ya, orang yang beriman kepadaku ketika orang-orang ya, mendustakanku ya. Orang yang telah memberikan semuanya untukku, harta, dukungan ya, ketika orang-orang memboikot Rasulullah SAW ya. Jadi 2 orang ini yang sangat cintai oleh beliau wafat, dan untuk menghibur dalam tanda kutip kondisi Rasulullah tersebut, maka Allah SWT memperjalankan beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. Peristiwa ini dikenal dengan al-Isra. Dari sini kemudian Allah memperjalankan lagi Rasulullah ya, ila sidratil muntaha ya. Peristiwa ini disebut dengan al-Mi'raj, al-Isra wal Mi'raj. Kita sudah bahas ya. Nah, pada hari ini jamaah kita akan bahas ya, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW setelah kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, ditambah lagi dengan kondisi Mekah yang sudah sangat tidak kondusif ya. Selain semakin besarnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu, yang membackup Rasulullah, dalam hal ini paman dan istrinya sudah meninggal dunia ya. Sebagian sahabat Nabi sudah diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, pernah kita bahas. Maka
Rasulullah SAW mencari peluang baru, dan demikianlah tabiat dakwah. Ya, jadi dalam konteks dakwah, kalau kita bicara tentang fiqhud dakwah, karakter dakwah itu dia tidak boleh berhenti, ya, dimanapun. Dan kulluna du'at, ya, kita ini adalah da'i jemaah, ya. Dan berdakwah itu, saya mungkin pernah sampaikan, itu beda dengan mengajar, ya. Dakwah itu artinya mengajak, ya. Kulluna du'at, kita ini adalah da'i, dan kita berkewajiban untuk mengajak. Dakwah itu mengajak, dan berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar itu mesti ada ilmu, ya. Nggak mungkin seseorang bisa mengajar bahasa Arab kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa mana mungkin bisa memberi. Orang yang tidak menguasai ilmu tafsir mana mungkin dia mengajar tafsir, gitu ya. Makanya saya, ya, di beberapa pengajian baik masjid ataupun perkantoran, kalau boleh meminta, kecuali ada request khusus misalnya, kalau disuruh milih, saya akan mengajar tentang sirah an-nabawiyah, ya, di perkantoran ataupun di masjid-masjidnya. Dalam kondisi normal itu bisa 52 titik majelis taklim saya hadirinya, dan mayoritas adalah sirah, karena ini yang saya kuasai, gitu ya. Bukan berarti saya tidak pernah mengajar dan tidak pernah belajar fikih, bisa, ya. Tapi kalau boleh memilih, saya akan, ya, bicara tentang sirah an-nabawiyah. Nah, ini mengajar jemaah. Tapi kalau mengajak, kita bisa ngajak siapapun, ya, apalagi zaman sekarang sudah canggih, gitu kan. Jadi dakwah itu bikin tabiatnya. Kewajiban kita semua, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW, ya. Dan tidak boleh berhenti, ya. Seorang duat, ya, atau seorang da'i seperti air yang mengalir. Air itu kan mengalir terus, ya. Andai di depannya ada batu besar jemaah, maka air itu akan naik ke atas dan kemudian suatu saat terjun dan mengalir lagi. Andai di depannya itu ada jejaring, maka dia akan menusuk dan kemudian mengalir lagi. Nah, demikianlah seorang da'i, dia tidak boleh berhenti, ya. Ada di Bekasi, ya, dulu ada ustadz namanya Ustadz Madani, Ustadz Ahmad Madani, almarhum meninggal dunia. Dia kena penyakit kanker atau apa sejenis itu, dia rawat lama jamaah di rumah sakit. Ada hal yang menarik. Jadi ketika dia dirawat, karena penyakitnya sudah jelas, maka biasanya dokternya spesialis, dan itu aja. Jadi saking seringnya dokter ini meriksa dia, jadi sambil meriksa itu dia ngobrol, ya, sering ngobrol terus, dan diselipkan muatan-muatan dakwah. Di mana dokter ini tadi tidak peduli dengan Islam, mungkin sholatnya sesekali saja, tidak peduli dengan sedekah, dengan zakat, enggak kepikir umroh haji, tapi karena merawat, ya, ustadz ini, gitu kan, satu demi satu muatan nilai-nilai Islam itu disampaikan di tengah dia meriksa, ngobrol. Dan ketika ustadz ini meninggal dunia jamaah, ya, dokter ini bertaubat setaubat-taubatnya, dan dia mengaku di antara jalan yang membuat dia bertaubat itu adalah pasiennya. Jadi ketika sakit pun, gitu kan, dia berdakwah, ya. Dengan segala kontroversi dan muatan politiknya, gitu kan. Saya dapat kabar beberapa teman yang belum lama kunjungan ke Pak Lutfi Hasan Ishak, ya, yang tertuduh korupsi sekian uang, gitu ya, walaupun nggak bisa dibuktikan 1 rupiah pun, ya, dan divonis, ya, 18 tahun penjara, gitu kan. Hari ini justru di Nusa Kambangan itu seperti pesantren. Bahkan ada satu narapidana yang selesai masa tahanannya nggak mau pulang karena pengen tetap di situ, gitu kan. Ini luar biasa, gitu kan, ya, karena memang basicnya ustadz, gitu ya. Ustadz masuk penjara, ya jadi ustadz juga, gitu ya. Nah, jadi di penjara pun dia berdakwah, ya. Nah, Rasulullah, kalau kita kembali ke sirah jamaah, ketika mentok di Makkah, kecil harapan akan berhasil karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka Rasulullah seperti ayat tadi mencari tempat-tempat lain yang memungkinkan bisa disemai dakwah.
tempat yang beliau bidik itu adalah At-Taif. Ya, sebuah wilayah yang berjarak tidak lebih dari 85 kilo atau sekitar 85-88 kilo lah ya dari pusat kota Mekah, terjangkau dengan jalan kaki pada waktu itu, masih dalam kawasan ya, Mekah ya, walaupun di luar gitu kan, di luar Mekah, tapi tidak begitu jauh, tidak perlu harus berlayar seperti ke Habasyah misalnya kan. Dan dengan pertimbangan juga bahwa Taif ini jamaah adalah negeri yang subur ya, negeri yang kaya ya, negeri yang kaya, bahkan sampai hari ini ya, saya dari sekian kali berangkat umroh mungkin ada 5 atau 7 kali ke Taif ini ya, lupa saya ya, tapi relatif sering ya, apalagi setelah 2015 ke atas, di mana pemerintahan Arab Saudi membolehkan ya. Kalau sebelumnya kan paspor kita sama visa kita itu hanya berlaku untuk tiga tempat, Jeddah, Madinah, Makkah ya. Begitu ke Taif dulu sempat dilarang ya, karena bahkan ngumpet-ngumpet lah gitu kan, pakai orang dalam kalau kita ke Taif. Tapi kalau sekarang enggak, ini full dibuka dan jadikan sebagai salah satu destinasi wisata religi ke Taif ya. Ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi ya. Nah, negeri ini negeri yang subur ya. Jadi kalau kita ke Mekah jamaah, di pinggir-pinggir hotel dulu, nggak tahu kalau sekarang di masa pandemi, ada yang jualan buah-buahan ya, semisal anggur, lalu kemudian delima ya, buah delima ya, kemudian sebagian jeruk gitu kan. Itu mayoritas sebagian itu diambil dari Taif, apalagi wangian, jadi minyak wangi ya. Konon Ka'bah ya, kalau kita pegang Ka'bah itu kemudian kita cium, itu aromanya luar biasa wangi. Nah, minyak wanginya itu diproduksi dan bahan-bahannya itu diambil dari Taif. Ya, ada bunga-bunga wardah di situ ya, mawar dan seterusnya diproduksi. Makanya kalau kita ke sana, salah satu tempat tujuan kita adalah pabrik minyak wangi. Ya, datang ke situ. Saya setiap kali umroh kalau ke situ selalu bawa oleh-oleh minyak wangi. Ya, maka agak banyak tuh stok minyak wangi saya dulu. Kalau sekarang udah mulai habis ya, karena udah lama nggak berangkat. Jadi minyak wangi ya. Jadi saya bawa jamaah ke situ, jamaah lihat produksinya dijelaskan. Ya. Kemudian mereka sekaligus tokonya, berjamaah banyak yang beli ya. Nah, saya sebagai ustadz pembimbingnya biasanya dikasih hadiah, jatah ustadz ya. Kalau nggak dikasih hadiah saya minta ya. Dan biasanya dikasih pasti dikasih ya, jarang tidak ya. Kalau enggak berarti dia lupa ya, biasa dikasih. Ustadz, wah dikasih mudi ya. Jadi minyak wangi dari dulu itu jamaah ya. Dulu ya ada Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Syaibah itu punya kebun ya, kebun anggur di sana banyak sekali. Dan kalau kita lagi-lagi ke Taif hari ini, salah satu tujuan kita selain ke makamnya Abdullah bin Abbas ya, sahabat Rasulullah yang sekaligus sepupu beliau, anak dari paman beliau, lalu kemudian ke tempat pabrik minyak wangi tadi ya. Salah satu di antara juga kita akan diajak ke pasar buah ya, pasar buah. Jadi subur luar biasa. Nah, kota inilah yang dituju oleh Rasulullah, Taif ya, kota Taif. Pegunungan, lebih dingin ya, lebih dingin dari kota Mekah. Jadi kalau dan bisa bedanya itu bisa 10 derajat Celcius ya. Jadi kalau di Mekah 26, di sana bisa 16, bisa 15 derajat Celcius. Jadi relatif dingin ya. Nah, kesinilah baginda Rasul ya mengarahkan dakwanya, apalagi beliau ketahui bahwa di Taif ini bukanlah hal baru bagi Rasulullah, karena masa kecilnya bersama dengan Halimah Sa'diyah pun dihabiskan di lereng Bukit Taif. Ya, jadi Nabi itu masa kecilnya, balitanya berada di lereng Bukit Taif ini, di perkampungan Halimah Sa'diyah. Pernah kita jelaskan. Dan Nabi juga tahu bahwa Taif ini dihuni oleh 3 kabilah besar ya, dan karakter mereka itu kalau 3 kabilah ini masuk Islam jamaah, anak-anak sekalian ya, maka pasti atau dipastikan seluruh penduduknya masuk Islam semua. Nah, maka dengan melihat karakter Taif seperti ini, baginda Rasul segera berangkat ke Taif bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Berdua dia berangkat ke Taif bersama dengan putra angkat beliau ya, Zaid bin Harithah, sempat dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, Habibu Rasulillah, orang terkasih Rasulullah SAW.
dari Makkah mereka masuk ke Taif. 3 hari pertama jemaah kehadiran baginda Rasul dan Zaid bin Harithah ke Taif ini mendapatkan sambutan yang hangat dari warga Taif. Dan ini kebiasaan bangsa Arab secara umum. Jadi di antara karakter bangsa Arab dari dulu bahkan konon sampai sekarang, mereka punya karakter yang disebut dengan ikramu ad-duyuf, sangat menghormati tamu. Itu dari dulu, ya. Sangat menghormati tamu, menghormati tetangga, ya. Jadi royal kalau bahasa kita hari ini, ya. Jadi ada anekdot kalau bertamu ke rumah mereka itu hari pertama, kedua dan ketiga itu belum ditanya itu maunya apa, ya. Jadi hari keempat baru ditanya tuh, ya, itu maunya apa. Hari ketiga 1, 2, 3 dijamu aja, dikasih makan, minum, tempat istirahat. Sama seperti Utsman bin Affan, ya, nanti kita ceritakan pada perjanjian Hudaybiyah. Utsman bin Affan itu berangkat dari Hudaybiyah menuju ke Mekah, itu 3 hari dia dijamu habis-habisan sampai, tapi informasi kan nggak nyampe ke Rasulullah sampai mereka menganggap bahwa Utsman itu terbunuh, ditahan gitu kan, padahal enggak, dia dijamu gitu kan, sampai kemudian nanti ada baiat Ridwan namanya, kita jelaskan suatu saat, ya. Jadi Nabi 3 hari pertama di Taif ini jamaah itu dijamu dengan sangat baik oleh orang-orang Taif ini. Nah, masuk hari keempat, ya, ketika Nabi menyampaikan Islam, ya, dan mengajak mereka masuk Islam, nah disinilah kemudian mulai mendapatkan penolakan, ya. Apalagi ketika mereka melihat kondisi Mekah pada waktu itu yang masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, ya, dan tokoh-tokoh Quraisy itu banyak yang berinvestasi dan menguasai sebagian lahan di Taif seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, lalu kemudian Umayyah bin Khalaf, ini orang-orang kaya, Al-Walid bin Mughirah, ini tokoh-tokoh Quraisy Mekah yang menguasai sebagian lahan di kota Taif pada waktu itu, ya. Jadi mereka menolak akhirnya dakwah Rasulullah SAW, dan sampai pada klimaksnya Rasulullah jamaah diusir, ya, diusir dari kota Taif. Anak-anak kecil usia 8-9 tahun, ya, diperintahkan untuk mengusir Rasulullah, melempari Nabi dengan batu. Nabi lari bersama dengan Zaid bin Harithah sampai kaki beliau berdarah-darah gitu kan, dan terpaksalah baginda Rasul meninggalkan kota Taif, ya. Keluar dari kota Taif, Nabi istirahat sejenak di suatu tempat di lereng bebukitan Taif, di sebuah kebun anggur gitu kan, kebun anggur milik tokoh-tokoh Quraisy, ya, Utbah bin Rabi'ah dan kawan-kawan. Dia Nabi selonjoran istirahat, ya, sudah sangat letih dikejar oleh anak-anak Taif, pemuda-pemuda Taif ini, ya. Dan dikisahkan datanglah seorang pemuda yang belakangan namanya adalah Ad-Das, ya, Ad-Das, melihat Rasulullah kepayahan, letih dan kaki beliau berdarah, ya. Anak muda ini ternyata dia adalah penjaga kebun anggur ini. Ya, dia memetikkan beberapa bulir tangkai anggur dan berikan kepada Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah mengambil buah anggur ini, dan ketika akan memakannya, baginda Rasul mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Das, pemuda, ya, penjaga kebun ini tadi kaget. Dia seperti akrab dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, seperti sering dibaca oleh entah siapa. Kata dia, siapakah Anda sebenarnya? Saya seperti akrab, pernah dengar, enggak asing dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, tapi entah di mana. Begitu kira-kira kata Ad-Das. Maka kata Rasulullah, engkau siapa? Nabi balik bertanya. Kata dia, Ana Ad-Das, asli dari Ninawa. Ad-Das min Ninawa. Ninawa itu jamaah sebuah tempat di Yordania bagian selatan, itu di kampung Ninawa namanya. Kata Rasulullah, saya punya saudara Nabi, maksudnya Nabi yang menguasai cerita para nabi, ya, Rasulullah menguasai cerita para nabi, utusan Allah yang juga pernah tinggal di Ninawa. Yunus bin Matta, kata Rasul. Yunus bin Matta. Kata Ad-Das, itu leluhur kami. Itu leluhur kami. Maka nyambunglah pemuda yang mengaku awalnya beragama Nasrani ini, Ad-Das ini jamaah, akhirnya memegang tangan Rasulullah, memegang kaki Rasulullah, dan bersyahadat mengakui Islam sebagai agama. Nah, kisah tentang Ad-Das ini terputus.
Ya, tidak ada, saya sudah telusuri beberapa referensi, tidak ada lanjutannya. Entah bagaimana nasibnya setelah itu. Ketika suatu saat di tahun ke-8 Hijriah, baginda Rasul menaklukkan kota Taif ini, itu nggak ada cerita tentang Addas. Pun ketika Nabi kembali ke Mekah, hijrah ke Madinah, nggak ada, gelap ceritanya. Tapi ulama sepakat Addas ini minas sahabat, termasuk sahabat Rasulullah, karena dia memenuhi 3 kriteria insya Allah gitu kan, sahabat. Ya, bertemu Rasulullah masuk Islam, dan insya Allah juga dia meninggal dalam keadaan Muslim. Walaupun ceritanya nggak banyak, cuma berhenti di situ saja. Nah, ini cerita tentang Addas. Nah, hari itu hari ini di tempat di mana baginda Rasul bertemu dengan Addas, yang dulunya adalah kebun anggur, di situ didirikan sebuah masjid kecil. Ya, kalau jamaah searching di Google, ketik saja Masjid Addas di Taif, klik Google. Ya, tapi pastikan ada kuotanya ya. Ada wifi. Kalau enggak ya enggak ada gitu ya. Maka akan keluar. Ya, keluar, dan hari ini menjadi salah satu tempat kunjungan wisata religi kalau kita datang ke situ ya. Nah, jadi jangan cari kebun anggurnya, nggak ada lagi. Itu sudah jadi tanah lapang rata. Tapi kira-kira di situ dulu Rasul bertemu dengan Addas, dibuatkan masjid mungil, ya bukan sebagai tempat sholat sesungguhnya, tapi sebagai semacam monumen, ya, tempat di mana baginda Rasul pernah bertemu dengan Addas di tempat tersebutnya, disebut dengan Masjid Addas, di pinggir jalan persis gitu kan, bus bisa lewat situ. Hanya saja kalau dulu ya mobil atau bus tidak boleh berhenti lama-lama di situ. Ya, karena mungkin ganggu orang lewat kali gitu. Itu kan jalan utama gitu kan, bukan masuk ke sini, jalan pinggiran, jalan utama. Jadi biasanya kalau ketahuan polisi diusir. Ya. Nah, kami biasanya jamaah kalau ke sana kami saya siasati. Saya bilang jamaah turun semua, yang bagi yang pengen turun ya. Nah, kita bercerita di situ tentang Addas, sementara bus suruh pergi, Pak. Jangan ngetem di situ ya. Muter-muter gimana kayak gitu ya. Nah, kira-kira setengah jam lagi balik lagi jemput kami di sini ya, supaya tidak diusir oleh polisi biasanya gitu kan. Nah, baik. Setelah itu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan lagi kembali ke arah Mekah. Di suatu tempat Nabi kembali istirahat. Ya, bertelekkan di sebuah batu, dan qadar Allah, dengan izin Allah, batu tempat baginda Rasul bertelekan tangan itu ya membekaskan siku Rasulullah, membentuk siku Rasulullah. Luar biasa ya. Dan diriwayatkan oleh banyak para ulama hadis turun temurun sampai kemudian hari ini fix bahwa Nabi pernah berada di situ, dan ada buktinya batu di mana Rasulullah tempat meletakkan sikunya ya. Dalam bahasa Arab siku itu adalah ku'un atau al-ku'. Maka hari ini ya, di tempat itu didirikan sebuah masjid kecil namanya Masjid Al-Qu' atau Masjid Siku. Silakan googling, ketik Masjid Siku atau Masjid Al-Qu' di Taif, insya Allah akan keluar gambarnya ya, atau video di YouTube-nya gitu kan. Nah, jadi saya pernah penasaran ya, datang ke masjid itu dan bertanya kepada guide kami, orang Arab. Saya bilang, mana batu yang tempat Rasulullah bertelekan itu ya, tempat sikunya. Kata yang orang Arab ini, mana di atas gitu kan. Nggak mungkin dijangkau, mungkin di situ, pokoknya nggak jelas gitu kan. Kata teman ya, orang Indonesia yang sudah lama di situ, katanya nggak akan dikasih tahu. Kenapa? Saya bilang nggak akan dikasih tahu. Sebab apa? Sebab pernah disalahgunakan. Jadi ada orang-orang Pakistan ya, entah bagaimana caranya ketemu tuh batu batu gede, di situ ada bekas siku Rasulullah, berbentuk siku Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh jamaah Pakistan ini ya? Diusap-usap itu batu, jamaah, debunya itu dimandiin, rebutan. Nah, jadi pemerintahan Arab Saudi nggak pengen yang beginian gitu kan. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan Arab Saudi itu agak ketat yang beginian gitu kan. Jangan sampai disalahgunakan. Saya nggak kebayang jamaah itu kalau ada di Indonesia. Gitu kan. Nggak mungkin diumpetin, bila perlu dikandangin, dikacain gitu kan, semua orang bisa lihat dan jadi proyek tersendiri gitu kan. Kan lumayan parkir motor, parkir mobil gitu ya. Seperti makamnya Gus Dur hari ini kabarnya masih terus berkurang tuh tanahnya ya, karena setiap jamaah yang datang ngumpul dengan kemudian bawa pulang gitu ya. Nah, jadi Arab Saudi agak ketat yang beginian. Tempat itu dikenal dengan Masjid Al-Qu'. Sampai sekarang masih ada masjidnya di pinggir jalan juga ya. Nabi terus berjalan jamaah dan tibalah di pertengahan antara Taif dan Mekah ya.
di sebuah tempat namanya Qarnul Manazil. Ya, Qarnu al-Manazil. Nabi duduk istirahat dan seketika datanglah malaikat, ya, menawarkan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau mau, ya, kami bisa mengangkat al-akhsyabatain, dua gunung gede di Mekah ini, ya, dan kami timpakan ke penduduk Taif yang mengusir. Kalau mau, Nabi tinggal bilang yes. Nabi tinggal bilang na'am, urusan beres. Penduduk Taif akan dihancurkan. Tapi Nabi tidak. Kata Rasulullah, la, jangan. Ya, memang hari ini mereka mengusir saya, demikian kira-kira kata Rasulullah, ya, mereka betul-betul tidak mentauhidkan Allah, kufur terhadap Allah SWT. Tapi saya berharap dari sulbi mereka, dari keturunan mereka akan lahir anak-anak muda yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membela agama. Dan terbukti jamaah, ya, kalau peristiwa ini terjadi pada tahun 10 atau 11 kenabian, maka sekitar 18 tahun kemudian, ya, di tahun 15 Hijriah, di tahun 15 Hijriah ada perang besar namanya Perang Qadisiyah antara kaum muslimin dan pasukan Persia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara pahlawan-pahlawan yang sangat berani, di antara anak-anak muda yang sangat berani, itu adalah mereka yang 18 tahun dulu melempari Rasul dengan batu. Hari itu mereka musuh Islam. Mereka lah yang dikenal dengan orang-orang yang sangat berani menghadapi gajah, tentara gajah milik Rustum, ya, panglima perang Persia pada waktu itu. Mereka yang melempari mata-mata gajah itu dengan tombak dan panah mereka. Ya laha min Bani Tamim, kata Sa'ad bin Waqqas, luar biasa ini Bani Tamim, ya. Mereka lah anak-anak muda yang dulu melempari Nabi dengan batu. Hari itu mereka melempari musuh-musuh Islam dengan anak panah. Maka benar doa Rasulullah, ya Allah, kalaulah hari ini mereka mengusir Rasulullah, mengusir beliau, maka berharap suatu saat mereka menjadi pembela Islam. Dan betul, ya, di tahun ke-8 Hijriah ketika Nabi membebaskan Mekah, membebaskan Hunain, langsung ke Taif, anak-anak muda yang 18 tahun dulu melempari Nabi dengan batu kemudian memeluk Islam, ya, dan menjadi pembela Islam. Makanya ini beda sekali dengan doanya Nabi Nuh, ya. Nah, kalau Nabi Nuh itu, kalau Rasulullah ketika ditawari oleh malaikat untuk menghancurkan musuh-musuhnya, tapi Nabi Nuh berbeda. Ya. Kalau Rasulullah menolak, berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang yang Muslim dan, ya, menyembah Allah serta membela agamanya. Kalau Nabi Nuh, ya, apa? Tidak. Dalam surat Nuh itu Nabi Nuh berdoa. Apa doa Nabi Nuh? Ada yang ingat? Pada akhir-akhir surat Nabi Nuh, wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina apa? Dayyar. Ya, jadi ya Allah, jangan tinggalkan, Rabbi la tazar 'alal ardi, jangan sisakan di muka bumi, ya, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyar, satu rumah pun habisin semua. Ya, fa innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu kalau engkau tinggalkan nanti akan melahirkan orang kafir juga. Beda banget. Kalau Rasulullah justru berharap dari anak-anak cucu-cucu mereka. Ya, mereka mungkin kafir hari ini, tapi anak mereka, cucu mereka diharapkan justru mendapatkan hidayah. Tapi Nabi Nuh enggak. Nabi Nuh katanya apa? La tazar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Ya, jangan tinggalkan satu rumah pun dari orang kafir. Sebab kalau engkau tinggalkan, intazarhum yudillu ibadaka, dia akan menyesatkan hamba-Mu yang lain, wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang fajir dan orang-orang yang kafir. Rasulullah tidak. Ya, Rasulullah sangat pemaaf. Pulanglah Rasulullah jamaah menuju ke Mekah Al-Mukarramah kembali, dan hampir masuk ke kota Mekah, tiba di satu tempat namanya Nakhlah. Ya, Nabi istirahat kembali bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan ketika Nabi sedang istirahat membaca lantunan-lantunan ayat Al-Quran, ya, maka Allah memberikan informasi bahwa beliau dikerumuni oleh masyarakat jin atau bangsa jin. Ya, maka turunlah firman Allah SWT di tempat tersebut,
turun surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, dan seterusnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku, ya, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, ya, bahwa ada sekelompok nafar, ya, bangsa jin mendengarkan bacaan-bacaan Quran Rasulullah SAW. Dan karena itu hari ini di tempat itu agak masuk, ya, sebelum daerah Makkah, ya, didirikan sebuah masjid namanya Masjid Al-Jin. Ya, ini masjid agak populer bagi bagi jamaah haji Indonesia, ya. Jadi dulu itu ada informasi, ya, kalau orang pergi haji biasanya akan ditanya dua tempat. Pernah pergi ke Masjid Kucing? Pernah pergi ke Masjid Al-Jin? Nggak sempat. Wah, sayang sekali. Padahal dua tempat ini nggak ada apa-apanya gitu kan. Yang jelas kalau hari ini Masjid Kucing atau Masjid Abu Hurairah yang nggak ada lagi. Per 2011 sudah dihancurin, karena sudah perluasan Masjidil Haram, dan hotel-hotel juga didirikan tempat tersebut dulu dekat Pasar Seng, ya. Nah, adapun Masjid Al-Jin hari ini masih ada, ya. Itu adalah masjid Indonesia. Cepat sekali, nggak terasa. Kita teruskan dikit lagi, ya. Beberapa kalimat. Di tempat itu didirikan Masjid Al-Jin, dan sekali lagi hanya sekedar informasi. Sholat di Masjid Al-Jin itu, ya, sama dengan sholat di Masjid Al-Kausar, ya. Pahalanya sama. Jadi daripada sholat di situ, ya, mendingan sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat lain. Setelah itu jamaah, maka Nabi masuk ke Makkah kembali. Namun sayang, ya, beliau tidak bisa masuk karena sudah dianggap sebagai orang yang melarikan diri. Peraturan Makkah waktu itu, orang yang sudah pergi dari kota Makkah dalam keadaan terbuang, dalam keadaan terusir, dia tidak boleh masuk lagi ke Mekah kecuali ada yang menjamin. Maka Rasulullah kontak beberapa tokoh Mekah, dikontaklah Syarik, dikontaklah Suhail, dikontak 3-4 orang, dan tidak ada yang mau menjamin Rasulullah, sampai datanglah seorang laki-laki yang juga bersahabat dengan Rasulullah tapi kafir, namanya Mut'am bin Adi. Mut'am bin Adi. Maka kata dia, ya Muhammad, saya menjaminmu. Digandenglah Rasulullah masuk ke kota Mekah, ya. Begitu nyampe di gerbang Mekah, segera dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal diantaranya. Kata dia, ya Mut'am, ya muslimun anta amujir, ente bersama Muhammad itu, ya, sudah masuk Islam atau sekedar memberikan suaka, perlindungan? Kata Mut'am ini, bal ana mujir, saya cuman pemberi suaka. Artinya kalau dia masuk Islam diusir dua-duanya, tapi karena dia tidak masuk Islam, hanya memberikan perlindungan saja, maka dia masuk ke Mekah. Dan Rasul pun mendapatkan perlindungan sementara dari Mut'am bin Adi. Nah, masuk tahun ke-11 jamaah, ada beberapa orang pemuda dari Yathrib dan dari Madinah datang ke Mekah. 6 orang di antara mereka menemui Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Serta Rasul juga memanfaatkan, jaminan itu, ya, untuk mendakwahi beberapa kabilah di sekitar kota Mekah. Maka ada beberapa tokoh yang masuk Islam, misalnya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, Abu Dzar Al-Ghifari, lalu kemudian siapa lagi, Iyad bin Mu'adz, dan beberapa tokoh muda yang lainnya. Dan yang paling penting adalah 6 pemuda dari Yathrib. Mereka inilah yang kemudian menjadi pintu Rasulullah, ya, untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, bagaimana dakwah Rasulullah terhadap kabilah-kabilah sekitar Mekah, lalu akhirnya 6 pemuda datang menemui Rasulullah masuk Islam, ya. Ini bahasan kita berikutnya insyaallah. Dakwah Rasulullah di luar kota Mekah. Baik, kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya, kita siap-siap salat berjamaah. Jazakumullah khairan. Biar berkah, kita selesaikan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan muadzin.